Oke, teman-teman, kita mulai ya materi pembahasannya. Sebenarnya kita review ulang aja materinya Pak Amal. Jadi kan kemarin kasusnya pada bingung kan tentang masalah meridian kolateral. Ini tentang nanti kita bahas meridian kolateral. Paling enggak cingluoknya ini kita paham maksudnya apa, terus barangkali lebih bisa kita praktekkan di lapangan. Jadi sebenarnya ini gambarannya kayak gini. Coba ini sambil saya evaluasi dulu ya. Saya kepengen tahu tingkat pemahamannya teman-teman nih. Jadi saya sharing sampai seberapa. Kalau nanti khawatirnya kecepatan atau nanti terlalu lambat kan bosen. Kalau kecepatan nanti nggak paham juga. Kalau yin yang itu sudah paham teman-teman ya? Alhamdulillah. Paham ya? Yin yang, yin yang. Paham-pahamnya yang paham, Pak. Terus kemudian tentang masalah ini, tai yin, tai yang, shou yang, kayak gitu itu pada paham belum? Belum, Pak. Bareng Oke, lagi. Belum, Pak. Boleh diulang lagi, Pak. Nanti kita bahas ya. Jadi kan sebenarnya yang paling penting itu yin yang kan, yin yang itu yang hitam putih itu. Nanti pada aplikasinya, prakteknya, ini untuk materinya kita ini, jadi kita ada 6 fase. Fase itu isinya ini, ada yin, ada yang, ya kan? Kemudian yang, dari yang itu ada yang ming, ada shao yang, tai yang. Ini opo bingung, semuanya bingung semua kan? Nanti kita coba ulas satu-satu. Nah, di yin itu ada tai yin, ada jue yin, ada shao yin. Tai yin, jue yin, shao yin. Nah, kalau ini ya, kalau artinya sendiri, kalau nah ini belum saya tulis tapi ya. Kalau artinya itu kalau yang ming ini artinya bright yang, jadi yang paling terang. Kemudian shao yang itu artinya lesser yang tengah-tengah lah, lesser yang enggak terlalu ini. Kemudian tai yang itu tai itu biasanya paling gitu loh. Tai yang itu berarti yang paling besar, yang greater gitu kalau bahasa Inggrisnya greater. Kalau ini kan terang. Ini yang pertengahan itulah, yang ini yang paling yang. Nah, penjelasannya gini, saya lebih gampangannya. Ini kan ada tangan, nanti tangan itu ada. Nah, ini penjelasannya kan organ-organnya apa aja. Nah, untuk lebih mempermudah, saya kasih gambar. Ini saya stop dulu, saya streamnya. Oke, materi nanti kita share bareng-bareng ya. Saya share. Tapi untuk kita aja jangan ke umum. Saya malu nanti ke teman-teman yang sudah pada bisa. Nanti yang ini saya enaknya gimana? Nanti saya kirim ke Pak Jeffrey atau gimana lah nanti. Nah, ini saya bikin oret-oretan tadi sore. Barangkali bisa lebih memahami, membantu kita memahami. Kelihatan enggak gambarnya, teman-teman? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, ini kan membedakan yin yang itu sebenarnya yang itu yang kena sinar matahari gitu loh kalau di bagian tubuh kita gampangannya. Ya, yang kena sinar matahari itu yang akhirnya kalau kena sinar matahari kan gelap nih. Kalau tangan itu kan gelap. Nah, ini yang tidak kena sinar matahari itu yang putih. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, iya, Pak. Ini yang penting dipahaminya yin yang dulu. Yinnya di sini, yin itu telapak berarti ya, yang putih itulah. Di badan anggota badan kita yang putih itu
masuknya yin. Nah, kalau yang itu yang gelap, kulit gelap kita yang sering kena matahari itu yang. Jadi kayak kalau ini saya belum gambar kaki tadi lupa. Kalau kaki juga gitu. Nah, ini patokannya kalau di anatomi di Chinese itu kayak orang berjalan, Bapak Ibu. Jadi jempol tangannya itu ini saya coba. Ini jempol tangan kita. Gambar saya kelihatan nggak ya? Nah, ini kan kita jalan itu kan begini. Ya kan? Jalan kita begini. Nah, ini jempol tangan kita di atas. Jempol tangan kita di atas. Nah, jempol kanan tangan kita di atas. Ini yang bagian sini kan ini gelap nih. Ini gelap, ini yang. Nah, bagian dalam itu yin, yang kena sinar matahari itu yang bagian dalam yang tidak kena sinar matahari itu yin. Patokannya gitu. Jadi ini gini, kaki juga gitu. Kan kaki itu jalannya ke sana, yang kena sinar matahari berarti. Wah, ini maaf nih, saya angkat kaki ya Bapak Ibu. Berarti ini kalau di sini itu ini yang yin, bagian luar itu yang. Paham ya? Ya, paham. Saya Paham, sampai Pak, angkat paham. kaki loh Mas. Kalau nggak paham ya kebangetan. Paham, Pak, Pokoknya paham. itu yang luar itu yang gitu ya. Yang dalam itu yin. Oke. Terus kemudian setelah memahami itu, sekarang kita pahami lagi lebih dalam. Masuk ke materinya yang tadi lagi ya. Ini yin yang-nya kan, yin yang-nya sudah paham ini. Kemudian yang atas ini yang Ming, ya untuk mempermudah. Yang tengah itu Shaoyang, yang bawah itu Taiyang. Nah ini kalau saya bikin lagi, ini nanti kita bahas lagi di Jinglu. Saya bikin graf ini untuk mempermudah ininya itu hafalnya caranya gini. Nah, nanti teman-teman bisa ngafal inilah. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Mbak. ini sederhananya kita coba kita bagi kategori ya. Yang itu yang tadi yang bagian luar dari tubuh kita, tangan ya bagian luar, kaki bagian luar, yin itu yang kulitnya putih. Nah, ini ada yang Ming. Yang Ming itu atas tadi. Yang atas, yang Ming itu atas. Yang tengah itu Shaoyang, yang bawah Taiyang. Gitu ya. Sebenarnya ini yang Ming, Shaoyang, Taiyang. Hafalannya ini nanti dihafal ini aja. Yang Ming itu atas, Shaoyang itu tengah, Taiyang itu yang bawah. Ini kalau ini ya di sini ini Yang Ming. Yang Ming itu paling atas. Iya. Tengah itu Shaoyang, bawah itu Taiyang. Iya. Gitu, gampangannya begitu. Ini Yang Ming. Shaoyang. Tengah itu Shaoyang, bawah itu Taiyang. Gitu. Paham ya? Ini pokoknya jempol di atas. Hafalannya jempol di atas itu artinya ini Yang Ming. Anggap aja Yang Ming itu Raja Ming, berarti kan di atas kan. Ming itu Kaisar Ming, dinasti Ming itu di atas, Yang Ming. Terus Shaoyang itu tengah, Taiyang itu bawah. Gitu. Gampangannya cara menghafalnya begitu. Itu yang. Kemudian sekarang
sebenarnya ini gambarannya sekilas dulu ya. Nanti saya kirim ke teman-teman. Ini yang bagian yang di sini, bagian yin di sini. Nah, ini sebenarnya sebenarnya kalau urutannya secara bahasa itu begini. Ini sementara kita lompat-lompat dulu ya, karena ininya saya tidak kepikir sampai ke situ tadi. Mau menjelaskan, saya pakai papan tulis. Bentar, ini loading whiteboard. Ini cara gambarnya gimana ya whiteboardnya? Ini aja. Lah ini gampang nih. Nah, sebenarnya kalau awalnya itu kan secara bahasanya itu atas itu taiyang mestinya seperti ini. Ini juga taiyin, yin sama yang kan. Nah, kalau di bawah itu mestinya shaoyang. Terus yinnya itu shaoyin. Aslinya awalnya begini. Terus yang bawah ini yang ming. Yang sini mestinya juin. Mestinya seperti itu awalnya ya. Jadi tai itu berarti yang paling tinggi, yang paling besar. Ya kan? Shao yang itu pertengahan, shao in itu pertengahan lah. Pertengahan itu. Kemudian yang ming itu yang paling terang, ini ke paling gelap. Ini terminal. Jadi kalau orang kondisi kritis sakaratul maut itu di kondisi juin, kalau tidak salah seperti itu. Jadi ini sudah kondisi terminal, kondisi mau meninggal itu juin. Itu. Terus sebenarnya seperti ini urutannya ya. Tapi kemudian dalam pembahasan meridian langsung berubah, kondisinya berubah jadi seperti ini. Kondisinya jadi yang seperti ini. Nanti teman-teman tinggal ngapalkan ini aja. Tinggal ngapalkan ini tadi seperti tadi yang ming itu berarti yang atas. Ini saya bikin atas bawah, yang tengah ya. Ini tengah, ini bawah. Tuh, intinya hafalkan itu dulu. Yang ini urutannya taiyin itu atas, sama juga, atas juga. Tangan jadi jempol di atas, ini bagian yang putih ya, yang bagian tangan putih itu. Ini yang bagian atas, ini yang bagian tengah, ini yang bagian bawah. Sampai sini ada yang belum paham belum teman-teman? Sudah Paham paham. semua? Sudah. Paham semua ya? Tai. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nah, sekarang ini cara gampangnya kita di tangan dulu ya. Kita di tangan. Ini tangan itu yang ming, berarti ini di dekat jempol ini. Pokoknya jempol tangan itu yang ming ya. Yang ming itu berarti di sini large intestine. Large intestine itu usus besar di atas. Tengah SJ Sanciao atau tri pemanas, tri penghangat, tri burner Sanciao itu. Nah, bawah itu small intestine, usus halus. Paham ya? Ini di sini kalau di gambar saya ya, di gambar saya share lagi gambar saya. Ini usus halus, usus besar, large intestine ya kan di sini. Di sini ya sebenarnya. Ini ya. Makanya di kan heku Li4 kan di sini. Ya, apa titik
Titik saktinya di sini kan. Ini LI ya. Udah LI terus ke sana. Ke sana. Nah, ini jalur meridian large intestine. Terus yang tengah, anggap aja sederhananya begitu ya. Tengah itu Sanjiao. Yang bawah itu small intestine. Gitu, sederhananya begitu. Ini pokoknya jempol ke atas patokannya. Nah, sementara yang di dalam itu ini. Nah, ini paru, atas itu paru. Kemudian yang tengah itu perikardium. Terus yang bawah itu jantung. Gitu ya. Ini lang, LU, lang, paru-paru. Kemudian perikardium, juin ini taiyin, juin sama soin. Ya, ini perikardium, ini jantung. Jantung di sini bawah. Nah, dari situ kita tahu yin yang-nya sekarang. Yin yang-nya itu tahu. Sekarang yin yang-nya itu ini artinya tembusannya ya. Ini lang, tembusannya itu large intestine. Nih tembusannya yin yang nih, yin yang. Paham ya? Iya, iya. Ini yin-nya kan lu, paru-paru. Belakangnya apa? Iya. LI, ya kan? Iya, iya. Oke, sekarang tengah itu perikardium. Belakangnya apa? Sanjiao. Nah, gitu cara memahaminya gampang. Patokannya itu pasangan yin yang. Pasangan yin yang itu depan belakang gitu loh. Yang sini jantung, pasangannya apa jantung? Usus kecil. SI, small intestine. Usus kecil. Tiga pemanas dong. Bukan. Ini kan 3 pemanas di tengah. Iya. Belakangnya tengah apa? Pasti jantung. Bukan. PC, Ini kan PC. Nah, perikardium. Gampang kan? Ini tengah, belakang tengah ini apa? Sanjiao. Ini yang Sanjiao, atas ini perikardium. ini lang, belakangnya lang apa? Ini LI. paru-paru. Paru-paru ini SI. Ini jantung, belakangnya apa? jantung. Belakangnya SI. Gampang kan? Tayang. Yang belum paham ngacung. Bisa dimengerti. Ada yang belum paham teman-teman? Mumpung kita belajar bareng. Ulangi lagi Pak, boleh Pak? Boleh. Siapa nih? Bu Devina? Masih bingung. Belum, masih bingung. Oke. On cam coba, on cam. Yang belum paham on cam. Kita evaluasi bareng-bareng. Yang gelap tuh bagian depan ya Pak ya? Ini gelap ini. Kan Yang kulitnya gelap. Bagian depan ya? Bagian luar. Yang gelap. Bagian luar ya. ini kecuali susahnya itu kalau kulit citra putih semua itu distro. Jadi kalau Pak Hendri masa nggak gelap kulitnya Pak Hendri? Berarti di Papua sini yang semua dong. Wah iya. Yang Papua. Pak Muglis emang hitam juga Pak? Enggak lah. Kan Jadi ini Bude gelap pernah nih. ketemu, pernah lihat dulu. Ini kan putih nih, ya kan? Telapak telapak putih. Ini gelap. Ya gelap. Betul kan? Nah, ini kalau telapak itu putih, ini gelap. Telapak sama punggung aja. Nah, Punggung kalau tangan. yang gelap itu yang Punggung tangan. Yang. gelap itu yang. Ya. Oke, saya paham semua Yang ya. terang yin. Siap. Ya, siap. Bu Devina, oke. On cam Bu Devina. Iya. Oke. On cam Pak. Yang saya bingung tadi yang saw yang Nah, itunya sekarang sih, Pak. coba ikuti gerakan saya. Di sini semua teman-teman ya. Ya. Siap. Di depan kamera sini kayak gini. Dari sini Yang ming. atas. Ya. Ya, sini Yang apa? Yang ming. Paru-paru. Yang atas yang gelap dulu, yang gelap. Ya, yang ming. Yang Ming. Yang mingnya Ming. tangan apa? LI. Yang ming Yang ming. paru-paru. Usus besar. Usus besar. Ya, Ini usus usus besar kan. yang Ini kan paru-paru. ini heku kan, heku LI4 itu loh.
LI4 Oh iya, Ya, Heku. yang Ming. Nah, kan gini. Ya, besar. Ini yang Ming, usus besar. Berarti. Nah, balikannya ini kan bolak-balik tuh. Ya, Yang atasnya sini, ini paru-paru. Iya. Ini ya, paru-paru. paru-paru. Hilang. Nah, ini Ya. Taiyin. 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 Nah, Taiyin. ini yang Ming, yang Iya. Ming, Yang Ming. Taiyin. Taiyin. Ya, pasangannya yang Ming pokoknya Taiyin gitu. Iya. Yang Oke, Ming. Itu yang paham bisa ya. dihafalin. Nah, Iya. sekarang kalau yang tengah, ini kan tengah Saoyang. nih, ini tengah. Saoyang. Ya. Taoyang. Taoyang. Saoyang. Taoyang Nah, tangan apa? 3 pemanas. Tiga San pemanas. Sanjiao. SJ. Baliknya Sanjiao. apa? PC. Balikannya PC. perikardium. 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 Oke. Perikardium. Oh iya, Jueyin. paham. Bahasa Cinanya apa? Saoyin. Jueyin. Oh, bahasa Cinanya. Saoyin. Bahasa Taoyin. Cinanya Juein. Saoyin. Jueyin. Bahasa Juein. Jueyin. Cinanya. Jueyin. Ini Juein nih, Juein. Jueyin, Jueyin. tulisannya Jueyin. Saya pakai bahasa ini aja ya, Lugas saya Jueyin. Jueyin. Ini Jueyin, Perikardium. Saoyang, Yang Jueyin. Jueyin. Saoyin. Nah, sekarang bawah. Ini apa nih? Taiyang. Tayang. Molinteng. Tayang. Tayang Tayang. apa? Molinten. Usus, Usus halus. Tayin. Usus kecil. Usus halus. Usus Tahin. halus. usus halus. Tayang. Belakangnya apa pasangannya? Saoyin. 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 Jantung. Saoyin. Jantung. Hate. Belakangnya hate. Hate. Iya. Ya. Bahasa Cinanya apa? Xiaoyin. Taoyin. Taoyin. Ya, gitu. Tuh, Paham toh? bahasa Gampang Cinanya. banget toh? Ya, Paham, bahasa gampang Cinanya banget. aja yang belum Dan siapa? hafal. Siap menghafal bahasa Gampang. Cinanya. Nanti saya kirim Jangan terlalu banyak ininya. yang dihafal, Ibu Dev. Ya, yang Ya. penting paham. Yang penting Iya, paham. paham, paham. Siapa lagi yang belum paham? Sudah. Aku lupa ini saya. Jangan. Pak Satrio. Kalau lupa itu Pak Satrio. wajar. Dihafalin sih. Bertanya Pak. Ya. Coba Silakan, Pak. diulang ya, Pak. Pak Satrio coba diulang ya. Tadi kan Ya, yang ya. Hegu itu kan usus LI besar. kan? Ya. Ya, RI. LI. LI pasangannya dengan LU. Usus Ya, betul. paru-paru, sorry, Ya. paru-paru. Ya, betul. Lalu yang Yang tengah Ming. teri pemanas apa ya? Yang tengah itu saoyang ya. Betul. Itu Saoyang. SJ teri pemanas, pasangannya adalah PC perikardium. Betul. Terus Jueyin. yang di bawah itu, nah yang di bawah tadi apa ya, lupa deh saya. Usus Tapi halus. pasangannya adalah HT. Nah HT itu Ya, pasangannya betul. apa tadi HT? Usus halus. Ya, RI. usus halus. Ini usus besar, usus kecil Iya, gitu iya. aja lah. Usus Usus besar di kecil ya, atas. kayak usus kecil pasangannya HT. Ya, Ya, ini di atas usus besar kan? Ini Ya. yang bawah usus kecil, gitu aja. oke. Ya, ya, paham. Siap. Gimana Pak Lanjut, Budi? Pak. Pak Budi, Satrio. gimana Pak Budi? Ya, Ya. siap. Gini. Ini kan tadi garis atas ini kan tayang. Iya, Ya. tayang. Yang Nah, Ming. tayang itu Yang Ming, Pak. tayang kan Yang betul Ming. kan? Yang Ming. Yang atas yang Ming. Nah, Yang yang Ming. Ming Yang itu Ming. maksudnya itu Atau di LI. sini Pak, atau di atasnya sini Pak. Ini ya. Pak. Itu Kalau LI, Pak. Yang LI itu yang ini loh Pak, yang Heku itu loh, LI4. Ya, pojok. ya, Ya, Hegu. maksudnya ini ke sini Ke sini. jalurnya, atau di atasnya, Ini di atas ini. di atasnya. Berarti Ya. di atasnya. Berarti Ya. dengan kata lain kalau nusuk itu berarti ditusuk sininya. Ya. Berarti atas ini ya. Link-linknya Ini apa ya? Atas paling atas ini. Gampangannya begitu aja. Gampangnya seperti ini di sini. Gampangnya seperti inilah. Ini di atas Ya. ini pokoknya Yang Ming. LI, yang tengah LI. Sanjiao, Sawi. yang bawah Saoyang. usus halus. Ini usus besar, bawah usus kecil. Tengah Baliknya. Ciao. Ya. Nah, Ya. belakangnya berarti dari sini ya, Pak. Ya, Dari ini sini kan. kalau SI itu sebenarnya di sini. SI itu agak di belakang tulang sih sebenarnya. Nah, seperti ini. Tapi nanti detailnya digambar aja. Yang penting kita konsep utuhnya Ya, itu kita dapat soalnya- dulu. Ya, jangan sampai saya keliru mengartikan bahwa ini ternyata di sini, tapi di atasnya kan. Nanti Mungkin kalau lokasinya lihat gambar, intinya kita Ya, tahu kaidahnya betul. dulu. ya, kalau lokasinya nanti Kaidahnya kadang dulu. belok-belok, Pak. Iya, Ada kaidahnya belok-beloknya, dulu gitu. mungkin. Oke, Pak. Yang Ya, penting Pak, lanjut, Pak. secara umum atas itu yang Ming usus besar, bawah usus kecil.
tengah Sanciao. Shaoyang. Itu ya Shaoyang. Itu aja. Iya, Oke, bagus, semua bagus. paham Mantap, toh? mantap, mantap. Paham, paham. Itu vital banget, ini harus kita pahami kalau kita mau belajar balance method. Ini vital, harus kita pahami betul-betul. Baik, Pak. Patokannya gini. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ini lagi saya share. Nah, misalkan kita kasus yang saya cerita tadi di LI itu berarti di bahu. Di bahu ya, di bahu. Iya. Di bahu ini nyeri, nggak bisa ngangkat tangan. Nggak bisa ngangkat tangan. Ini meridiannya berarti meridian Yangming kan? Iya. Yangming. Nah, salah satu teknik dalam balance method itu menyeimbangkan dengan nama yang sama, nama Cina yang sama. Yangming yang sama tapi di kaki. Ini kan di tangan nih. Nah, di kaki. Kaki itu apa? Tai. ST. ST. Tai. Yangming Oh, kan? kaki. Yangming. Oh, ST, stomat. Sama-sama. Nah, betul. Sama-sama yangnya. Ini kan tadi di LI, di bahu kan LI ini. Iya, iya. Nah, nama Yangmingnya di kaki ST. Nah, berarti kita nusuk di bagian kaki, di bagian stomach. Bisa jadi di lokasi yang sama dengan di bahu sini yang di stomach. Ini kan pas lingkaran bahu nih, bahu. Iya, iya. Dan ini saya tutup dulu. Ini kelihatan teman-teman gambar saya. Ini kan bahu nih. Ini kasusnya kita nggak bisa angkat tangan. Iya. Ini di sini nyerinya di sini Pak. Gitu nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini ibu saya kemarin kasusnya begitu. Ini nggak bisa naik. Habis jatuh ibu saya usia 75 ikut Tai Chi, tapi pas kemarin jatuh alhamdulillah masih aman. Keseimbangannya masih bagus. Cuman dia nggak bisa, ini ada kayak spasme kan. Nah, ini nggak bisa, kaku. Ini salah satu treatmentnya. Kalau saya ambil dari sini. Saya ambil sama-sama di usus besar. Usus besar saya ambil dari sini. Ini bisa. Atau kalau pakai balance method, kita pakai yang sama-sama nama Chinese-nya itu Yangming kan. Ini kan di sini, posisinya di sini Yangming. Yangmingnya kaki, stomach. Berarti saya ambil di bagian bahu. Yang sini, yang bagian stomach juga. Tusuk, langsung hilang keluarnya. Paling enggak berkurang lah. Bisa 30%, 50%, 80%, tergantung keparahan. Kenapa di bahu, Pak? Kan lukanya di bahu, cederanya di bahu. Cederanya di bahu. Cederanya di bahu. Nggak bisa angkat tangan. Ya, nggak bisa angkat tangan. Nusuknya di bagian panggul sini, apa namanya? Iya. Bagian lambung. Punggul. Apa ini ya? Bagian pokoknya sama. Ini kan ini persendian kan? Ini bagian persendian kaki. ST30. Persendian kaki yang meridian stomach. ST30. ST30 ya, saya nggak apa. Coba lihat di kaki. Gitu. Lihat di patung. Gampang. Langsung kena. Bisa nggak kadang nggak pakai jarum, kadang dipijat aja bisa langsung kena. Gitu. Kalau ibu saya kemarin kasusnya itu yang frozen shoulder, langsung saya tusuk di bagian LI juga, tapi bagian sendi. Ini kan persendian nih. Saya ambil persendian juga di LI. Terus langsung bisa gerak. Awalnya nggak bisa gerak. Itu di persendian ya? Ya betul. Itu pentingnya kita memahami meridian. Udah clear semua ya? Semangat ya? Tahu manfaatnya itu mestinya tambah semangat. Balance method ya Pak? Ini itu untuk kan ya, kalau Pak Satria, kalau di BM kan ada beberapa metode ya. Ada yang langsung begitu, ada yang mirroringnya. Ya, itu tadi yang Pak, yang pakai nama yang sama, nama Cina yang sama. Itu teknik yang ketiga atau yang keberapa itu saya lupa. Teknik kedua apa ya? Kedua ya. Kedua itu. Sama menggunakan nama China yang sama gitu loh. Berarti dia misalnya kalau kita langnya kena di siku. Berarti nah, kalau di siku, lang siku itu kan berapa? LU
LI 5 ya? LU5 Pak. LI 5 ya, berarti Ya. kenanya LU5 ya. tomatnya ST35. Nah, bisa di ST bagian lang, ST35. dengkul. lang. Iya, Dengkul apa ST35. dibalik? Nah, gini kalau di ST35 ya. balance method bisa menggunakan stomach juga, Ya, bisa menggunakan SP, apa spleen, ya spleen. Ya, oke. gitu. Di area kalau balance method nggak usah ngapalkan titik, jadi ngapalkan lokasi aja. Lokasinya kan Benar. misalkan di sini kan, Lokasi. lokasi di sini ya. Ini kan masalahnya Ya. di ini siku kan, siku di daerah sini. Artinya ini apa? Yin kan? Yin tai yin. Ya kan? Tai yin. Ya, iya. Tai yin. Tai yin lang itu pasangannya apa? SP. SP. Nah, berarti kita bisa pakai apa yang persilangan itu apa? Kolateral ya? Kolateral, ya. Nah, kolateral pakai ini kan kasusnya di tangan kanan. Jadi Kita kaki ya. pakai kaki kiri yang Kaki di kiri. dengkul yang bagian dalam SP-nya. Iya. Dengkul SP-nya. Gitu. Tapi itu muter ya. Kalau nggak salah itu di bagian kaki itu dia muter ininya SP sama livernya itu ada perputaran jadi Melingkar. ya agak ini. Keputar. Makanya kasus Dokter Tan aja sering kesulitan kalau urusan masalah dengkul sama ya urusan lutut itu kesusahan itu karena memang ada meridiannya yang berputar, bersilang gitu loh. Kadang kan semua titik ditusui semua sama Dokter Tan itu. Sama metodenya Dokter Tan ya. Jadi dia langsung ke wilayah semua beberapa titik. Karena agak susah kalau di dengkul karena tadi agak nyilang. Jadi bisa menggunakan liver kalau di dengkul. Gitu. Kalau di sini lang bisa pakai livernya. Kadang bisa begitu. Gitu. Oke, clear semua, teman-teman? Iya. Itu sekedar nama Cina loh, begitu dahsyatnya, apa pentingnya. Jadi kalau kita nggak paham itu kan eman-eman. Ini sekedar nama Cinanya ini. Ini yang kita bahas itu baru sekedar nama ini. Ini ternyata kan efeknya dahsyat banget ya. Ya, jadi kita ini LI. Kasusnya di bahu LI. Kita bisa nusuk di LI juga di tangan. Di bagian pergelangan tapi di LI juga. Itu langsung kena rilis, Pak. Tuh. Ini kasusnya misalkan LI bisa juga di kaki. Sasar di ST-nya gitu. Ini menggunakan nama yang sama, Yang Ming, Shaoyang, Taiyang, Taiyin, Juin, Shaoyin. Ini gatuane itu Yang Ming nyambungnya ke Taiyin itu ya. Clear semua? Saya lanjut ya. Itu untuk menentukan, Pak, kalau untuk Ya. menentukan misalnya tadi kan ada masalah di LI. Ya. Untuk menentukan di ST-nya, ST berapanya bagaimana, Pak? Di titiknya kalau balance method nanti menggunakan mirrornya, Bu. Jadi kalau misalkan di sendi ya disasar sendi. Kayak LI 11 ketemunya ST35 itu kan sama itu pas di personal. LI 11 sendian. Posisinya sama itu. Pas di lipatan limpatiknya. Ya, lipatan-lipatan gitu, Bu Ade. Oh, jadi kalau di tengah sini ya, misalkan di tengah sini ya udah sasar di tengah kaki tengah. Oh, begitu. Ya. Ya. Kalau di tengah kenanya ST40. Ya, gitu. Jadi jangan terlalu dipikir bagian lah, yang sama tetapi yang berlawanan gitu ya. Ya, kolateral itu ya. nanti banyak, nanti ada yang kolateral, ada ipsilateral. Bilateral itu ada 6 langkah. Sebenarnya ada satu lagi sama Dokter Tan itu saya baru tahu dan saya baru juga penasaran juga. Ternyata bukan hanya pacek yang apa namanya pakai itu loh, bukan hanya pakai tanggal lahir, tapi ternyata ada yang pakai pakwa, pakai nadi. Itu menarik sekali. Tapi saya belum menguasai. Maksudnya gimana, Pak? Kan kalau Dokter Tan itu 6 metode kan? Bukan 5 ya? 5, ada tambah lagi lengkapnya itu 6 sebenarnya. Oh iya. Kalau saya pernah belajar di Dokter Kiki itu 6 ya.
6. Tapi sebenarnya lebih lagi. Di level di atasnya itu pakainya pajak. Pajak itu pakai tanggal lahir. Dan itu jarang dibuka untuk umum. Pakai tanggal lahir, pakainya apa namanya yang sio-sio itu Pak Budi yang dulu kita belajar 12 cabang bumi, 10 batang bumi. langit. Ya, 10 cabang langit, 12 cabang bumi. Itu, tapi jarang dibuka itu. Sio-sio jadi nggak togel ya. Astagfirullah. Itu gambaran sekilas. Ini ya teman-teman saya lanjutkan. Ini sudah paham? Saya lanjut. Ada metode untuk memahami jalur akhirnya ketemu sebentar. Ini ketemu nanti ketemu ini. Nah, ini. Saya share lagi sebentar. Saya besarkan dulu. Cara praktis menemukan urutan. Nah, ini udah kebaca ya? Ini saya minta pokoknya teman-teman ikut aktif lah. On cam semua, ikuti saya. Ya, siap. Ini kan ketemu ini gambarannya ya. Ini lang, paru-paru. Ya. Ini LI usus besar. Ini ST lambung. Ini spleen limpa. Ya. Ini heart jantung. Ini SI usus kecil, small intestine. Ini BL itu bladder atau kantung kemih untuk pipis. Kidney, ini kidney. Ini triple burner, ini sancau itu. Gallbladder, GB. Liver. Ya. Kenapa ini apa? Nah, saya terangkan seperti ini. Ini gambarannya menarik. Ini kalau kursusan Primagama ini cara mudah. Ini saya stop dulu. Teman-teman coba ikuti saya. Ya. Tangannya sini ikuti saya. Nih. Ya. Ini dada. Ke telapak tangan. Iya. Ya, ini sebentar ya. Nih. Dada, Iya. telapak tangan, iya. ke muka, tempel muka. Iya. Turun ke kaki. Ini ke kaki. Ya, kamu Bentar, ini secara umum dulu ya. Ini ke kaki. Ke kakinya terus kemana? Tangan. naik. Ini ikuti aja gerakannya. Nanti penjelasannya, penafsirannya habis ini. Ikuti Diulang, gerakan senamnya. Nih. Karena kalau ada yang bicara selain Pak Satrio langsung hilang gambarnya Pak Satrio. Oh, gambarnya hilang. Iya, yang maksudnya yang lain diam dulu. Ya. Nih lihat. Harus dipin ini videonya harus dipin yang punya Pak Satrio jadi nggak kejeda. Ya. Ini. Ini di dada, tangan di dada begini. Lemparkan ke bawah ini telapak tangan. Ya kan? Terus ke muka. Lempar ke bawah. Naik ke atas lagi dada. Telapak tangan. Muka. Kaki. Naik ke dada. Siklusnya 3 kali. Coba hafalkan sendiri. Dada. Dada. Muka. Apa telapak tangan kan? Telapak tangan. Dari sini muka. lempar ke depan. Ya. Tempelkan ke muka. Iya. Lempar ke bawah. Ke kaki. Ke kaki. Naik lagi ke atas. Iya, naik lagi ke atas. Teruskan. Buka. Lalu ke muka. Ke dipin tangan. dulu boleh biar nggak hilang-hilang gambarnya Pak Satrio nih. Nih, telapak tangan. Saya ulangi pelan-pelan. Ikuti semua. Dada. Telapak tangan ke depan. Tempel muka. Udah, kaki, lempar ke kaki. Naik ke dada. Lempar telapak tangan. Tempel muka, lempar kaki. Clear? Hafal? Sendiri coba. Dada. Lempar tangan. Muka tangan. Lempar kaki. Lempar muka. Terus lempar kaki. Ya, sip. Nah, apa hubungannya itu? Di sini nih. Ini. Dari situ ketemu nih. Ini LO.
itu kan dari dada. LU itu nomor 1. Nomor 1-nya kan dada. Iya. Terus ke telapak tangan kan yang terakhir itu. Lang 11. Terus dari telapak tangan Ke muka. ke muka. Nah, ini. Kan ke muka itu LI itu dari ujung telapak tangan terus ke habisnya di muka. Benar nggak? Dari muka, stomach itu kan stomach itu di bawah mata sini kan? Terus di bawah mata kan? Terus ke kaki. Stomach ini. Nah, dari kaki naik ke dada. Ini dada. Ini kan spleen. Naik lagi ke telapak tangan. Naik ke muka. Ini gini terus. Gimana? Clear? Paham nggak? Ini urutannya nomor 1 itu loh. Poin-poinnya akupuntur. Urutan meridian gitu ya, Pak? Urutan titik akupuntur. Ini kan titik akupunturnya dari dada nih 1, ya kan? Ini lang. Kelihatan sharing saya ya, gambar saya? Kelihatan. Nah, kelihatan. Ini kan L ini kan gambar dada nih, gambar dada kan? Gambar dada. Ini dada itu kan LU itu ada di dada kan? Di sini LU 1. Ya, benar nggak? Iya, 1, 2. Betul. Nah, 1, 2, 2 turun kemana? Jari. Telapak tangan. Nah, ke jari, telapak tangan nih, telapak tangan. Dapat. Terus nyambung, sebenarnya ini nyambung. Dari LU nyambung ke keling, LI. LI itu LI. dari telapak tangan ke atas, ke muka. Nih, ke muka. Naik. Iya. LI naik. Berarti kan ini LI itu 1 ini kan, LI 1. Yang terakhir LI berapa itu ke muka. Nah, dari muka, stomach 1 itu kan di bawah mata ya kalau nggak salah. Ini bawah mata stomach 1. ST1. Iya, ST1 di bawah mata. Turun sampai ke kaki nih, sampai ke kaki. SP. Ya kan? Nah, kalau SP spleen itu berarti di kaki. Spleen 1. Akhirnya spleen 1 di mana? Di dada. Tidak ada ya. Percaya nggak? Buka aja kalau nggak percaya. Percaya, Iya. Pak. Oh. Lanjut. Tuh, ini jadi patokan. Senamnya tadi ingat-ingat. Ini senamnya kita sepele tapi bisa menghasilkan ini tepuk dari dada, buka tangan, tepuk muka, buang ke kaki. Asik ya. Tuh. Clear ya. Nah, terus urutannya ini sehingga membuat jadi jam-jamnya ini, jam-jamnya. Ini lang itu jam 3 sampai ke LI itu jam 5. Terus ST itu jam 7. Selangnya 2 jam 2 jam. 2 jam 2 jam gantian antara ini lihat. Ini yin, gelap itu yin, biru itu hitam itu yin, ini biru itu yang. Ini hitam, yang, yin. Yin, yang, yin, yang, yin. Dan ini berhubungan. Lang itu kan yin yang-nya tadi atas. Sama-sama di atas kan yin yang. Ini juga yin yang. Stomach spleen. Ya kan? Yin yang kaki. Ini kan yang ming. Ini yang ming di kaki. Ketemu. Ini segini ini yang ming. Ini yang ming. Ini yang ming. Ini yang ming, ini taiyin. Masih ingat nggak? Ingat, Pak. Iya, iya. Oke. Ini di atas ini nih ya. Saya gambar ini Iya. yang ming. Ini kan san ciao. Yang ini mana ini? Oh, ini Mana satu? Oh, ini di sini nih. Maaf. Hitungannya begini. Sayang, Pak. Ini LU ini yang ming sama atasnya kan taiyin yang ming sama yang ming. Ini kan yang ming stomach. Ini kan di sini nih yang ming.
SP itu gadukannya sama stomach. Tayin. Nah, ini spleen nyambungnya sama apa ini? Jantung. Karena sama-sama di bawah ini. Nyambungnya ke ini, kalau ini tayin, di sini ini Shaoin. Tayin Shaoin. Nanti di sini saya jelaskan di sini. Ini oke, ini stop dulu. Ini tadi yang untuk senamnya. Sekarang saya gambar lagi nih. Nanti saya kirim-kirim ya, teman-teman. Bentar, saya cari gambarnya. Nah, ini teman-teman kalau untuk jam-jamnya itu sudah pada hafal belum? Belum. Belum, Pak. Nggak usah dihafal, pokoknya dipahami. Saya sendiri kadang lupa. Jadi terus caranya dihafalin gini caranya. Ini kan jamnya ya, jam. Kelihatan gambarnya ya. Ini midnight, ini siang. Jam 1 sampai jam 3 itu liver. Liver itu kan ini sama-sama metal nih. Sama-sama metal. Liver, lung. Ini jadi saya gambar ini ya. Liver bukan metal dong, Pak. Sorry. Liver itu pohon. Kayu. Kayu. Nih. Ini di sini ya. Ini kayu. Ini kayu kan? Kayu. Wood, saya bilang wood aja ya. Wood. Ya, gampang. Terus sekarang ganti warna, mana sih cara ganti warnanya? Oh ini. Ini kalau yang wood. Ini sekarang metal nih, metal. Ini metal. Kemudian stomach sama spleen. Ini kan kuning nih, ya kan? Ini apa ini? Lambung sama limpa apa? Tanah. Earth, ya kan? Terus lagi jantung sama small intestine apa? Api. Api itu fire. Nah kan, gampang toh? Terus lagi kidney sama bladder apa? Air, water. Nah, kalau ini bonus. Bonusnya itu triple burner sama perikardium ini masuknya api ya. Api juga fire. Kok bisa, Pak? Oh iya ya. Pasangannya ya, Pak ya? Kalau ada sebagian ahli bilangnya perikardium triple burner itu masuknya ke jantung. Jadi tidak masuk ke meridian sendiri, tapi dia bukan ke organ, tapi dia masuk ke jantung. Ada yang menggabungkan seperti itu. Jadi ini patokannya per 4 jam itu satu elemen. Kayu, metal, lambung, tanah, api, air, water ini. Air, api lagi. Water. Terus api lagi. Nah, kalau ini gampangannya ini elemennya. Sekarang kalau saya itu ngapalkannya ini, bentar kan gambarnya kan. Kalau ini urutan makannya sih, kalau dulu saya ngapalkannya ya. Urutan makannya. Jadi ini kan liver, ini gallbladder sama liver itu wood. Terus liver itu kalau malam pagi-pagi itu ambil nafas. Terus ini BAB jam 5 sampai 7 itu kan BAB nih. Ini kan urutan kita aktivitas. Habis BAB kita makan ke lambung dulu kan, lambung. Habis lambung dicerna. Gitu. Habis dicerna
Terus ini ngantuk-ngantuknya ini jam 11 ngantuk-ngantuknya tidur. Terus dicerna sama ini diserap, hasil pencernaan ini diserap ke usus halus. Usus halus keluar jadi ini air kencing di pipis itu. Ini jam 3 sampai jam 5. Terus ini di ginjal. Habis ginjal masuk ke perikardium. Kalau saya ngapalkannya sih gatuan-gatuan itu. Ini kan satu elemen-elemen gini. Gitu. Ada lagi sebenarnya caranya, tapi saya lupa ininya gimana. Menentukan waktu itu untuk apa, Pak? Nah, waktu ini juga untuk balance method itu ke teknik keberapa saya lupa. Ada yang ingat nggak? Kelima. Saya lupa. Pokoknya bisa menggunakan misalkan jam 1 sampai jam 3 misalkan ya kasusnya itu di meridian liver misalkan atau meridian yang tadi lah kasusnya itu lengan ya. Lengan itu tadi kan LI kan. LI itu jam 5 sampai jam 7 itu LI ini. Kita ambil jam 5 sampai jam 7 sore di kidney. Kita bisa ambil di titik kidney-nya. Yang berlawanan. Ini ya, ini kan sore, ini pagi sorenya. Sorenya diambil dari sini bisa atau sebelahan bisa. Jadi sambungan sebelahannya itu loh. Itu kalau balance method ya. Tapi saya jarang pakai itu. Soalnya kadang lupa. Ribet. Sistem 4 dan 5 itu, Pak. Sistem 5 ya? 4 dan 5, ya. 4 dan 5. Tuh, gampangnya. Tapi kalau itu mikir dulu. Jadi ribet. Saya pokoknya gampang ya pakai kolateral, bilateral, ambil di mirrornya. Tadi yang seperti saya contohkan tadi. Ini tentang masalah jam-jamnya, tayang. Oke. Teman-teman sampai sini ada yang belum paham? Paham semua ya? Nah, sekarang saya lanjutlah. Kalau belum paham langsung bilang ya, biar tidak ketinggalan. Eman-eman kita belajar bareng lah pokoknya. Nah, ini kita jabarkan sekarang. Tadi kan Yang Ming, tangan, LIST ini sudah paham semua ya kan? Tanpa sadar sudah paham semua loh ini. Tangan Sanciao yang tengah tadi. Kakinya tengah apa? Gallbladder. Gitu. Kalau kaki itu tadi yang paling atas, yang Mingnya kaki itu stomach ya. Yang berarti kan di tulang kering, dekat tulang kering itu yang luar itu loh. Tulang kering, yang luar itu stomach, yang tengah gallbladder. Gitu. Kalau bawah urinary bladder. Paham enggak, teman-teman? Perlu gambaran enggak? Perlu, Pak. Perlu. Bentar, saya cari gambarnya kaki dulu. Gambar kaki. Saya lupa ngasih gambar kaki. Kalau tangan itu kan lengan. Kalau kaki apa ya? Maksudnya apa ya? Limnya itu lah, apa namanya, ekstremitasnya itu. Kalau tangan itu kan lengan kan satu. Kalau kaki itu bahasanya apa? Betis. Tungkai. Tungkai. Dari ini aja lah. Dari betis sampai tungkai. Ini yang saya dapat nih, sudah dapat. Ini bentar, saya dapat. Ini kelihatan ya? Belum ada gambar kaki kelihatan belum? Ya. Oke. Nah, sekarang ini tulang kering. Bentar. Ini saya ganti warna. Oh, nggak bisa. Ini tulang kering nih, tulang keringnya di sini ya. Ini tulang kering. Ini tulang kering. Iya. Ini yangnya di sini yang.
Ini yang kan kena sinar matahari. Iya. Paham ya? Ini sinar mataharinya di sini nih, sinar matahari. Iya, iya. Nih, yang sinar matahari, dia kena sorot sinar matahari kan gelap. Berarti kan ini gelap. Iya. Paham ya? Iya. Nah, bagian sini artinya yang sini. Yang dalam sini, bagian dalam itu kan yin berarti. yin. Ya. Yin. Ya kan? Yang luar yang. Yang. Clear semua? Paham ya? Paham. Nah, sekarang kalau yangnya, yang pertama, yang itu, yang bagian, ini saya hapus. Yang bagian urutannya yang atas, tengah, Yang Ming. bawah ya. Yang Ming-nya, Yang Ming. Iya. Itu di sini ini berarti Shaoyang, ya kan? Iya. Shaoyang. Kalau yang sini apa? Taiyang. Nah, ini itu stomach. Hafalin. Stomach, Yes. GB. Yeah. Di sininya UB atau bladder. Iya. Ya. Berarti di sini ini stomach. Itu ya. Ini stomach ya. Ini yang tengah itu GB, yang belakangnya UB gitu loh. Saya cari gambar lagi. Gambar kaki lagi ya. Saya stop share dulu. Saya cari gambar kaki dulu yang kelihatan lah. Bentar. Ini kaki ke depan. Kakinya diangkat lagi aja biar menjingkrak. Ya, saya pakai kaki saya aja ya. Ya Pak, pakai aja. Nggak apa-apa, pakai aja. Ini kaki. Nah, ini kan atas ini apa ini? Tayin kan? Ini tayin. Tayin kan? Ini dari sini tayin. Tayinnya itu berarti apa? Spleen ya? Spleen. Gambarannya, gampangannya ya Pak. Pokoknya secara umum. Nanti kalau detailnya nanti digambar. Tengah itu Jueyin. Jueyin apa? Liver. Bawah? Kidney. Shaoyin. Clear ya? Paham ya? Shaoyin, kidney. Sekarang yang bagian yang. Jadi akrobat saya. Bentar. Nih. Nih, kelihatan ya? Iya. Yang. Bentar, ini gimana kan? Ini yang di atas. Atas itu yang Ming. Yang Ming apa? Yang Ming itu ST. Lambung kan? ST. Tengah. ST. Shaoyang GB. Bawah. GB. Bawahnya. UB. Bladder. BL ya. UB ya. UB, bladder atau kandung kemih. Iya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang tidak dipahami. Saya yang belum paham. Paham, Pak. Oke, saya paham semua ya. Ini sambil diskusi biar otaknya nggak capek, istirahat dulu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Sudah paham, Pak. Tapi suka lupa lagi. Enggak apa-apa, yang penting paham, jangan terlalu dihafal tapi paham konsep aja. Iya, paham. Insya Allah. Kalau Pak Satrio tanya, Pak. Iya, silakan Pak. Berarti itu pembagiannya hanya tangan dan kaki ya, tubuhnya enggak? Tubuh itu kok yang paling mudah itu tangan kaki. Tubuh itu sebenarnya yang paling banyak itu UB, bagian belakang itu UB. Bladder itu paling banyak, depan itu stomach. Paling banyak seperti itu, tapi detailnya nanti banyak sebenarnya. Tapi yang paling gampang untuk memahami tangan kaki, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Untuk konsep gampangannya yang paling gampang itu simpelnya tangan kaki itu untuk menghafal itu gampang. Tapi kalau badan itu kadang di sini ada kidney-nya, sampingnya itu stomach gitu loh. Jadi agak susah untuk menghafal kecuali pakai gambar. Itu sih.
Tuh, terus apa lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Ju artinya apa, Pak? Itu terminal. Terminal itu sudah mau mati. Oh iya. Kondisi kalau gelap Akhir. itu paling kondisi perpindahan gelap yang paling gelap kalau nggak salah ya. Gimana Pak Budi? Benar nggak Pak Budi? Iya Pak, betul Pak. Betul ya. Jadi kalau terminal. mau mati itu livernya Itu gitu. enggak dari Jueyin nanti ketemunya yang paling terang itu. Di situ Nah, paling terang betul. apa namanya? Yang paling terang Yangming. Yangming. Ya. Ya, itu. Jadi kalau perubahan sinar matahari berputar itu kan, itu Juein itu subuh itu loh. Subuh. Terus masuk matahari muncul itu Yangming, bright yang paling cerah. Terus nanti tengah itu Shaoyang, terus yang paling terang Taiyang. Benar ya Pak ya? Betul Pak. Betul, Betul. ya gitu. Seperti itu. Nanti ganti lagi Tadi ke Yin, ke Taiyin, terus Shaoyin, Juin. Sebenarnya urutannya begitu. Shao itu tengah-tengah Shao-nya kalau nggak salah ya Pak Budi. Iya. Begitu. Saya lanjut ya. Oke, Iya. istirahat sebentar lanjut. Ini saya share screen lagi. Pokoknya ini kita pelan-pelan aja lah belajarnya. Jangan terlalu tergesa-gesa. Pokoknya yang belum paham, tanyakan aja teman-teman. Jangan malu. Kalau sama dosen malu silahkan. Kalau sama saya malu ya malu-maluin tenan. Nih, ini kan sudah hasilnya seperti ini. Yangnya ini, kaki tangannya ini, yinnya kaki tangannya ini. Untuk aplikasi tadi kan sudah saya ini ya, ke balance method tadi. Ini kalau nggak salah di Huang Tinei-Ching itu, sakit itu awalnya dari Qing Luo juga. Tapi kesembuhannya, terapinya itu dari Qing Luo juga. Qing Luo itu meridian itu Qing, Luo-nya itu kolateral. Apa itu? Nanti pelan-pelan. Kita memahami Qing Luo sekarang. Nah, Qing Luo itu meridian itu minum gimana Pak? Nyelapin ya. Apa Pak Buklis? Hah? Ada apa? Jadi mau bawa ke dokter lagi. Nah, Qing Luo itu kalau Maciocha ini penjelasannya Giovanni Maciocha itu menjelaskan Qing Luo itu gini. Tadi kita sudah belajar ini tadi ya. Ini kan tangan yang gelap. Kelihatan gambarnya ya. Tangan gelap ini yang. Anggap aja ini yang kan. Iya. Nah, bagian yang itu kan ini anggap aja ini tangan itu kita potong nih. Ini bagian Yang Ming di atas, tengah Shaoyang, bawah kan Taiyang, ya kan? Ini Yang Ming, Shaoyang, Taiyang. Oke. Terus kita potong tangannya, kita belah, seret, potong. Ini penampang di tengah-tengah. Nah, ini penjelasannya Giovanni Maciocha itu. Main channel itu ada di sini. Ini Luo channel, ini superficial Luo, ini deep Luo. Opo kuwi Luo? Luo itu bahasanya percabangan kalau di dalam medis Western, Luo itu ada yang menganggap seorang ahli menganggapnya Luo itu kayak kapiler. Jadi main channel itu arterinya, Luo itu pecahannya arteri itu loh, nyebar ke tubuhnya itu loh Bapak Ibu. Paham persimpangan. belum? Persimpangan. Ini gambarannya, saya kasih gambarnya biar lebih jelas. Pertemuan arteri dan vena ya. Betul. Ya, pertemuan ya. Iya. Pak, itu di TCM itu Pertemuan meridian. Gimana Bu Ira? di TCM itu arteri dan vena kan katanya nggak ada. Apakah itu merupakan pertemuan antara yang dan yin? Nah ini saya jelaskan. Coba mungkin bisa dipahami dari sini. Bentar.
Kalau arteri vena itu ini saya ambil dari bukunya Kendall. Namanya Donald Kendall. Ini bukunya, bentar, ini saya belum share screen ya. Teman-teman lihat ini saya enggak? Layar saya kelihatan enggak? Ini bukunya Donald Kendall. Kalau Maciocha itu channel judulnya kalau Maciocha itu ini. Channel akupuntur kalau Maciocha bukunya yang ini. Ada yang membahas channel itu kalau Maciocha itu channel akupuntur, bukunya kalau Deadman itu ada lagi bukunya tebel banget itu, dia membahas juga channel. Nah, ini yang buku namanya Donald Kendall. Kelihatan ya, Bapak Ibu, gambar saya, layar saya? Kelihatan, Pak. Nah, ini bukunya judulnya Tao Chinese Medicine, Tao of Chinese Medicine. Dao of Chinese Medicine. Bacanya Tao ya. Ini saya print, jadinya segini ini tebalnya. Ini isinya bagus banget, Bapak Ibu. Kalau kepingin memahami channel sama ininya. Nah, penjelasannya diantaranya dari Donald Kendall itu ini. Nih, kelihatan enggak? Kelihatan? Kelihatan enggak, teman-teman? Oke. Kelihatan. Nah, ini Qing. Qing itu meridian. Dianggapnya Qing itu meridian. Ini Qing Mai. Jadi pembuluh meridian. Ini meridian, ya kan? Ini luok Mai itu di sini. Ini luok percabangan ini loh. Mecah nih luok. Cabang ya. Nah, beda lagi nanti sebenarnya ada divergen channel ada lagi. Meridian percabangan ada lagi. Tapi ini luok itu penjelasannya seperti ini. Nah, kalau ini luok connecting channel itu ini nanti nyebar. Jadi ini kalau di Western medicine ini kan nyebar kapiler, ini pembuluh darah arterinya atau vena utama, terus ini nyebar kecil-kecil ke daging, ke otot, ke daging. Ini kan nyebar dari darah utama mecah nyebar gitu. Paham ya? Boleh ini kan gimana Pak Muklis? Nanda Pak. Ini jadi ini kapiler, ini sebelum ini pecahannya mau dari utama itu kan meridian. Mecahnya itu luok ini luok gitu. Luok yang menjadi kapiler. Ya, yang itu nah, itu kalau yang ke kanan yang sabang 2 ini luok mai connecting luok mai. Jadi kalau ini kan kolateral vessel luok mai, kalau ini jadi ini yang lebih memecah lagi, yang lebih kecil ini juga luok. Kalau Maciocha itu menjelaskan luok itu Qing itu kayak orang menenun kan bersilang-silang. Jadi atas itu Qing, ke atas luok itu yang tenunannya yang ke samping gitu. Tapi saya kok lebih Pak Satrio, berarti kalau dikatakan kapiler ini mutlak sebagai luok salah ya? Saya ada lagi sebenarnya penjelasannya di kapiler itu ada lagi sun luok atau apa itu sun apa gitu loh. Nah, tapi saya kurang detail ininya ya. Jadi kan banyak pendapat itu, akhirnya mana yang lebih ini saya juga. Yep. Ini aja ada perbedaan pendapat ini. Ini yang Kendall itu seperti ini, kalau yang Maciocha, Deadman itu berpendapatnya kayak tenunan kain. Jadi yang lurus ke atas, bawah itu Qing, meridian kan lurus tuh tadi kan lurus ini kan, lurus yang large intestine itu kan lurus ini tadi. Nah, itu percabangan nyebarnya itu luok gitu. Ya, nanti dari luok itu untuk nyambungnya dari misalkan LI ke LU.
LU, LI itu kan nyambung. Nah, persambungannya itu disambung oleh luwuk. Ada yang bilang seperti itu. Iya. Oh iya. Paham ya? Tuh. Sebentar. Berarti sebentar Pak, nanti. Ya, nanti sambil jalan lah. Kalau ada yang belum paham, nanti silakan ditanyakan. Terus ini lagi ada Connecting itu yang saya belum paham. Connecting, jadi sebenarnya ada nih Itu terusnya kemana? Ini kelihatan enggak gambar vein sama arteris? Nggak kelihatan? Kelihatan. Nah, vein arteris ini dari Kendall juga nih, pendapatnya Kendall nih. Ini saya besarin ya. Ini vena ini kan ini dari meridian Du sama Ren, itu kan depan belakang ini. Nah, itu Shu itu transporting. Itu kalau di titik itu kan ada Wushu, 5 Shu itu loh, transporting point, Jingwell, apa sumur, mata air itu ini Shu nih. Terus dari sini masuk ke Jing, Shu masuknya ke ini ada panahnya nih. Jing dari ya ini kan otot. Ini kalau dalam Western ini si Kendall ini memasukkan memahami Chinese medicine dengan Western, sepaham saya gitu. Jadi ini kapiler itu Sun, ini loh Sun. Ini kapiler dari otot kan, ini otot. Ya. Darahnya masuk ke Sun dulu, terus masuk ke Luo, masuk ke Jing, masuk ke Shu, terus masuk ke jantung kanan. Jantung kanan diproses di paru-paru. Ini kan ada CO2, O2 masuk ke jantung kiri. Jantung kiri pecah lagi ke Jimai, Ji itu terus masuk ke Cimai ya. Masuk ini kalau ke atas lagi ke Shu, Jing, masuknya ke Luo. Ini kan jadi arteri nih. Dari left heart, jantung kiri disemprotkan lewat pembuluh arteri. Ini arteri. Shu, Jing, masuk ke Luo. Masuk ke Sun. Sun ini yang kapiler yang paling kecil. Luo itu yang perpindahannya itu loh. Ini yang pemahamannya Kendall ini. Tapi kan lumayan lah untuk kita untuk dapat gambaran kan, teman-teman. Iya. Ini mungkin Bu Ade, Bu Linda jelas. Agak nyambung kalau dengan pemahaman Western di sini. Iya. Jadi ini ada vena, ada arteri. Jadi luoknya itu tadi kapiler tadi, pembuluh darah kayak gitu. Kalau di Western itu kan yang terjadi di paru-paru ini. Gimana Bu? Kalau di Western, ya metode perubahan itu. Ya ini arteri vena ada di paru-paru, iya. Ini di sini nih, perubahannya kan di sini. Ya di sini kan masuk ke ini kan dari vena ini, vena ke sini kan ke paru-paru. Iya, paru-paru ini masukkan ke sini ini. Jadi arteri. Ya soalnya menggunakan pemahaman Western juga si Kendall ini. Jadi enak kalau bagi orang kedokteran enak memahaminya. Berarti ini Pak, kalau melihat gambarnya, ya. Ini kan kapiler ini Sun ya? Ya. Kapiler ini Sun. Berarti ada jaringan lain setelah vena dengan arteri ini sebelum masuk ke kapiler ini, luoknya itu. Nah ini Jing. Iya. Jing baru ke luo. Berarti luo itu tidak mutlak dikatakan kapiler. Ya, bisa jadi seperti itu. Iya. Begitu teman-teman gambarannya paham. Ya, Pak Satrio berarti ini di tengah-tengah di antara meridian kolateral gitu ya. Saya masih membayangkan gitu. Maaf kalau banyak. Meridian itu Jing ini loh Bu. Meridian Jing. Luo itu pecahnya. Jadi kan ini kan meridian itu yang besar. Ya. Ini jalan raya itu loh Bu. Jalan raya itu meridian. Nah ini jalan kampung, jalan masuk gang itu luo. Iya Pak. Iya Pak. Bisa dipahami enggak? Iya. Nah gitulah. Tuh kalau kemarin
mungkin agak bingung kalau nggak dijelasin seperti ini. Luwuk itu apa? Jing itu meridian gimana? Atas bawah samping itu kan agak bingung. Tapi kalau ada gambaran seperti ini, barangkali bisa lebih nyantol gitu loh. Ini jalan rayanya, ini nyebar. Kalau ke dokterannya ini kan arteri atau vena, ya terus nyebar jadi kapiler gitu loh. Jadi luwuk itu bisa dihitung ada berapa Pak? Itu di dalam tubuh misalnya. Nah itu kalau luwuk itu memang ada, nanti ada di catatannya Pak Amal, itu ada titik-titik poin, luwuk poin namanya gitu. Ada tertentu. Jadi misalkan di ini sudah saya stop. Misalkan luwuknya ini luwuk di LU 9. Ini kan terus dari sini nyebar nanti, nyebar berat gitu loh. Jadi LU ini ada luwuk connecting. Jadi nyambung connecting ini dari sini, titik luwuk poinnya itu di sini terus nyebar ke sana. Jadi misalkan ada jempol atau daerah sini nyeri, bisa ditusuk di LU-nya, LU 9. Karena ini luwuknya percabangannya itu, nyebarnya itu. Itu langsung bisa ngatasi area sini gitu loh. Itu luwuk. Tapi luwuk dari itu berbentuk, Pak. Luwuk kalau itu berbentuk atau tidak? Berbentuk seperti salur. Gitu. Enggak ya, Pak? Kalau ada berbagai pendapat sih, kalau yang sebagian kebanyakan pendapatnya kan meridian luwuk itu kan tidak berbentuk. Tidak berbentuk, jadi itu jalur energi. Nah, sementara kalau Kendall itu menyebutkan itu lebih nyata lagi. Pakai tadi jaringan arteri vena itu tadi. Itu kalau Kendall, menurut Kendall ya. Tapi kita memahaminya pokoknya seperti itu dulu lah. Nanti kalau tingkat tingginya silahkan memahami masing-masing dengan dengan bukunya, referensinya masing-masing. Itu saya menyampaikan ada referensi ini. Yang Maciocha itu berarti kan jalur energi, begitu aja, itu percabangannya di situ. Kalau Kendall itu dia menggunakan analoginya barat, western. Paradigmanya itu barat. Jadi luwuk itu ya perpecahannya menuju ke kapiler itu. Itu. Kalau meridian utama itu arteri sama venanya. Itu. Ya, Pak. Terus kemudian kita masuk lagi ke materi ya. Dari sini sudah mulai agak nyambung-nyambung tuh teman-teman. Ada Pak, ada. Materinya Pak Amal. Tuh. Terus lagi ini kita masuk ke materi lagi. Ini tadi memahami Qingluo ya. Sudah. Ini kemudian meridian Jing itu apa, Pak? Nah, meridian itu bahasa Cinanya Qing. Oh, meridian sama dengan Jing. Ya, meridian itu Qing, kolateral itu luwuk. Gitu. Oh iya. Nah, kalau gini, kalau ada tadi ya Maciocha, maksudnya Maciocha itu gini, dia menggambarkan, ini kelihatan ya gambar saya? Kelihatan. Ini Maciocha. Ini Maciocha gambarnya seperti ini. Ini Jing. Ini Jing. Kan tadi kan ada large intestine, apa itu kan lurus-lurus semua tadi kan ya? Lurus ke tubuh. Nah, kalau ini yang luwuk itu menyilang ke samping. Jadi kayak tenunan gitu. Ini luwuk. Itu Maciocha, pendapatnya Maciocha. Gitu. Ini Jing, meridian itu Jing, atas ini Jing, kolateral itu luwuk. Gitu. Terus, nah ini tingkat kedalamannya di permukaan. Ini ada meridian kulit. Ini sebenarnya arahnya sama sih. Misalkan large intestine, yang Ming tadi ya sama, tendon itu arahnya sama. Misalkan saya kasih gambar ini ya. Nanti gambar-gambarnya saya kirim teman-teman. Saya tadi sudah bikin kesimpulan-kesimpulan untuk gambarnya. Semoga bisa bermanfaat. Ini nah ini saya share ya.
Kelihatan? Kelihatan. Ini kan kandung empedu. Sing gampang sih gue. Yang gampang itu tadi usus besar. Nah, jadi kan patokannya usus besar kan. Ini meridian utama nih, meridian utama ke atas. Ini kan lurus nih meridian, meridian. Gitu. Nah, sementara kalau meridian tendon itu sama juga, sama di sini tapi lebih luas. Ototnya ini loh, ini loh. Serat. Cuman agak lebih luas lagi kalau tendon. Ya, kalau tendon usus besar itu ada di sini, di muka juga. Ini kalau ini kan cuman bibir sama ini kan, bibir sama sini. Nah, kalau tendon itu bisa ke dahi, ke sini, ini nih. Fungsinya apa? Kita memahami meridian sama meridian tendon dan lain-lain. Pertama kita bisa tadi terapi, ya kan? Menerapi tadi ya, titiknya misalkan di bahu. Ini kita menggunakan tendon ya, misalkan ini tadi ada masalah, ada kasusnya itu nyeri di bahu, LI kan, LI di sini. Nah, kita bisa nyasar terapinya itu, kita bisa sasar di sini. Seret. Kita bisa sasar di sini. Sama-sama tendon LI. Paham ya, teman-teman ya? Iya. Gitu. Termasuk ini juga di sini bisa. Berarti ini di skapula kan? Skapula belakang sini nih. Ini masalahnya misalkan di situ. Misalkan skapula di sini. Kita cari yang mingnya yang dekat pantat. Berarti stomachnya yang dekat pantat. Ini pantat ini. Kalau di kaki. Gitu. Ini kalau titik ya. Kalau terapi. Nah, sementara kemarin akhirnya menjadi di ujian UAS, UTS. Itu menjadi untuk analisa atau diagnosa masalah. Nah, ini sekarang kita bahas kasus di Pak, membedakan, Pak, sebelum jauh nih, membedakan ya, gejala dari tendon dengan yang meridian itu bagaimana cara membedakan? Ini kasus tendon atau kasus meridian gitu? Ya, gampangannya sebenarnya dia di otot apa di enggak? Di otot. Nyeri-nyeri di otot, nyeri-nyeri otot. Ya sudah, arahnya misalnya di sini kan. Kita ambil aja tendonnya. Kalau nyeri-nyeri otot berarti ke tendon arahnya. Ya. Nyeri-nyeri otot. Nah, ini dia di otot tendon. Kalau tendon dia enggak masuk ke dalam. Enggak masuk ke organ tubuh ini loh, Bu. Lihat di sini kan enggak ada yang terpengaruh organ tubuhnya. Ya hanya tendon aja, otot-otot. Caranya ditekan atau gimana? Kalau Ibu kena frozen shoulder itu kan nyerinya di otot, enggak mungkin di usus. Oh, paham maksud saya? Iya, itu kan otot, nyeri di jempol atau nyeri di jari telunjuk nih. Kan itu bukan usus. Bukan masalah internal gitu loh. Masalahnya otot. Nah, kalau masalah otot, udah kita sasar otot aja. Itu kan ketemu meridian otot. Tendon itu artinya untuk ya, otot gitu. Ya, silakan, Pak. Iya, Pak. Ini apa bahasanya Pak Amal ini bodoh-bodohan. Nah, kalau yang frozen shoulder itu misalkan ketemunya di situ, tendonnya itu, ya, kenapa harus menyasarnya ke yang jauh, Pak? Ya, sikinya saja yang ditusuk, kenapa? Ke sini, ke tendonnya bisa langsung ini. Iya. Daripada jauh-jauh ke situ kan ini langsung aja titik aksenya. Ya, gini, ada beberapa metode pendekatan. Pendekatannya ada pendekatan istilahnya local needling. Local needling itu yang tadi maksudnya tadi yang sakit ditusuk. Ada pendekatan distal needling. Distal needling itu jarak jauh. Anggap aja ini ya. Jauh. Anggap aja ini shoulder. Ini disasar di sini, ini distal ini. Distal. Ya kan? Nah, ada beberapa kelebihan kekurangan. Kalau misalkan local needling itu kayak misalkan centau, contohnya misalkan Pak Rinaldi gitu ya.
Itu centau itu lokal needling. Jadi mana yang nyeri, mana itu ototnya yang ligamennya atau bagian tisunya yang langsung disasar. Itu yang prosesnya, proses yang terjadi itu sebenarnya ada inflamasi yang dibikin, Pak. Jadi otak langsung memberikan, istilahnya ya, memberikan suplai obat-obatan langsung ke situ. Gitu. Jadi membuat inflamasi yang dibikin. Cirebon hujan besar, Pak, ya, suaranya nggak kedengaran. Oh, nggak terdengar ya? Pakai headset, Bu. Kalau ini inflamasi nih di sini. Misalkan kita kalau fisioterapi atau apa nyasarnya di otot ya. Kalau trigger point kayak gitu itu kan di otot langsung ke masalah kan. Titik masalahnya di trigger point-nya. Itu dia kalau di akupuntur itu dia memberikan inflamasi obatan. Jadi otak langsung dia memberikan endorfin apa obat-obatan ke otak ini masalah langsung ke sini. Membuat inflamasi yang lebih berat gitu loh. Tapi efeknya kadang lebih nyeri, kadang lebih masalah lebih meradang gitu. Ada yang menggunakan ya termasuk ketidaknyamanan. Betul, diantaranya seperti itu. Nah, ada yang menggunakan distal needling dari sini agar yang radang itu tidak diutak-atik. Kan ada yang memang tidak boleh diutak-atik, yang radang-radang itu. Gitu. Nah, itu dari jauh. Itu juga langsung kena, Pak. Ya, baik, Pak. Ada juga yang, ya betul. Ada yang pendapatnya itu kalau lukanya, cederanya cedera lama, itu bagusnya distal needling yang sudah kronis. Ada yang pendapat begitu. Ada yang luka, misalkan cederanya baru, bagusnya lokal needling atau sebaliknya, ada yang beberapa seperti itu. Seperti itu kira-kira Pak yang sepaham saya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kira-kira sudah cukup dulu, otaknya sudah penuh atau belum? Ya, cukup dulu. Ya, Pak. Daripada kepenuhan kan? Bener, Pak. Kalau terlalu banyak malah mending ini dulu. Terus besok dilanjutkan. Nah, ini kan nanti ada mudah-mudahan ada videonya karena harus diulangi lagi supaya semakin paham. Tapi luar biasa Pak Satrio sudah mau berbagi sama teman-teman. Bagus. Sepaham saya, semampu saya lah. Ini yang saya pahami, yang saya praktekkan juga seperti ini. Jadi makanya saya hasung teman-teman, saya motivasi yang belum paham segera langsung saat ini juga dihafalkan, dipahami betul-betul. Ini yang saya jelaskan kan konsep secara global ya. Nanti untuk detailnya belajarnya bisa masing-masing. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini sudah saya cukupi dulu materinya sampai sini dulu. Pak, dicoba diulang lagi Pak. Tadi nggak kedengaran hujan. Ini yang terakhir aja, yang terakhir. Yang terakhir ya? Iya. Ini tadi Pak Budi nanyakan kenapa kok titiknya itu lukanya cederanya di bahu? Kenapa kok tidak ditusuk di bahu? Iya, yang access point ini ya. Ya, ada beberapa metode pendekatan memang. Itu namanya kalau yang di sini ini lokal needling. Iya. Lokal. Kalau yang di sini itu ya kalau dry needling itu fisioterapis pakai dry needling. Kalau ini maksudnya lokal itu yang langsung titik nyerinya itu loh. Titik nyerinya itu nyerinya itu di lokalnya itu yang disasar lokal. Nah, kalau jauh sini distal needling. Distal. Itu maksudnya. Lebih efektif mana, Pak? Nah, perbedaannya ada yang berpendapat lokal needling itu efektif untuk cedera baru. Distal needling untuk cedera lama. Oh iya. Tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya. Itu. Jadi ada juga karena menghindari lokal needling karena di situ ada peradangan atau luka. Itu makanya ngambil dari distal. Oh iya.
Gitu. Jadi tujuannya macam-macam lah. Oh ya berarti kita harus bisa membedakan ya. Ini akut apa Ya, kronis gitulah ya. lebih amannya ngambil distal Iya, biar seringkali kan kadang pasien itu terlalu nyeri, akhirnya tidak nyaman kalau kita ke lokal point. Ditusuk lagi ya. Nyeri banget gitu itu. Tapi ada juga pasien yang pengennya ditusuk yang nyerinya. Ya karena kepinginnya kan sudah nanggung lama nyerinya banget, kepinginnya langsung di situ biar mantep, biar marem gitu. Ya macam-macam. Makanya itu ada beberapa pendekatan. Iya Pak. Iya. Gitu sih. Itu teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi apa? Untuk materinya saya cukupkan dulu di sini biar otaknya nggak kepenuhan nanti mual-mual. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama buat Berikutnya yang lain murojaah silakan di rumah masing-masing. Hari apa lagi Pak? Nyambungnya. Pak Satrio mau bertanya. Ya silakan Vira. Misalkan ada tendonnya yang sakit gitu ya, jalur tendonnya yang sakit. Kalau misalkan dipijit itu biasanya udah sendawa di titik manapun gitu. Ya. Terus apakah itu apa namanya? Tendonnya itu mengarahnya itu ke organnya atau khusus untuk tendon di meridiannya? Misalkan gini. Misalnya gini, Bu. Ini kan nyambung ke sini juga. Ibu mijitnya misalkan di area last intestine kan. Terus sendawa. Misalkan ini saya hapus dulu. Misalkan Ibu nerapinya di area sini. Ya. Yang ini Bu Ira mijitnya sini nih. Iya. Terus tiba-tiba sendawa, entah terapisnya, entah di terapi itu sendawa. Kenapa kok bisa sendawa? Ya kadang dua-duanya. Nah, ya kadang nyambungnya di sini, nyambungnya karena dia melewati di sini. Ini ada usus ini usus besar ini, entah kentut ya, kadang kentut kayak gitu. Gitu. Dan ini melewati, kalau ini kan melewati nih, jadi misalkan melewati usus besar kayak gitu itu ini usus besar, jadi ini bisa kentut keluarnya, ini dipijat di sini kok bisa kentut, itu nyambungnya nih. Tuh. Karena ada jalur meridian yang nyambung di sini. Kalau sendawa kan dari lambung, Pak. Ya, kalau ini ya kita nanti sebenarnya itu di materinya yang ini Bu. Materinya dari ini saya tutup dulu. Ini materinya masih banyak, itu kita belum masuk ke materinya Pak Amal nih. Ya udah nanti lagi Pak. Kenapa ya ini sedikit. Kenapa penasarannya kenapa kok bisa sendawa? Nih jawabannya di sini. Jawabannya di sini nih. Bentar. Apa setiap mungkin kebetulan saja sendawa, Bu. Apa setiap meridian tendon itu melewati usus besar atau lambung atau bagaimana? Enggak semua sih. Kalau ini kan kita bisa nanti kalau ini ya penjelasannya Pak Amal, sebenarnya saya sudah bikin kesimpulannya di sini. Ini penjelasan materi Pak Amal ini. Misalkan usus besar. Nah, ini saya bikin ini, nah, bentar, saya share ya. Kelihatan nggak teman-teman? Ini nyambungnya di sini nih. Ini bisa ini kan usus besar. Tapi arahnya bisa ke perut bawah, ke diare, ke usus ini, bising usus, diare, kayak gitu tuh.
Karena Ini yang kalau kemarin. sendawa dari Western medicine itu bukan ke Iya bawah, betul. Pak. Iya, ini kalau usus besar jadi sendawa, nah itu jadi pertanyaan juga ini. Itu kalau dari sininya cuma nyambung ke bawah, tapi enggak ini ya. Kalau gambarnya kan ini gambarnya nyambung ke lewat, tapi dia ngena ke sini ke usus besar. Yang saya kirim itu ya. Ini dia lewat lambung. Ini kan kanan kiri nih. Bentar. Mungkin tidak ada kaitan, Pak, dengan itu. Bisa Kebetulan jadi, saja bisa mungkin jadi, ada bisa jadi angin. kaitannya di sini. Ini kan sebenarnya nyambungnya ke ini kan kanan kiri nih. Terkait dengan daerah sini kan area lambung. Bisa jadi ya, saya sendiri kurang tahu, nanti bisa ditanyakan ke Pak Amal. Ini nih, daerah sini ini kan ada titik-titik nih penghubung. Ini internal ini. Ini kan nyambung di sini nih. Ini kan bisa, ini kanan juga kanan kiri di sini. Area artinya kena di area sini. Ini kalau dipijet sini, ditusuk sini, ini kan nyambung. Ini masih ada titik-titik terhubung nih loh. Ini di sini, ini kan nyambung ini di sini juga. Sepaham saya sih seperti itu terkait. Jadi lambung usus besarnya kena, lambungnya juga kena gitu. Mungkin kalau sepaham saya ya. Mungkin belum belum ada belum ada ketemu hubungannya kenapa kok di tekanan area lengan Mama itu timbul sendawa. Tapi kalau ada teori klasik kan sudah ribuan tahun. Jadi ada namanya teori proyeksi semacam Pak Satria tadi apa teorinya? BM? Balance method ya? Nah, balance method. Jadi kayak di lengan itu dia sejajar dengan paru atau jantung. Itu. Nah, ketika ada sesak napas, ada nyeri jantung, ketika dicari titik nyerinya di daerah lengan yang sepantar dengan jantung, itu biasanya kontan langsung plong gitu. Kemudian ini penjelasannya di sini Pak Dedi. Ya. Penjelasannya kan nih. Ini kan ke lambung dia kan, sejajar dengan lambung apa itu. Mungkin bisa dijelaskan dari teori semacam teori proyeksi atau itu tadi. Betul, itu yang saya maksudkan. Ini kan di titik ini kan lengan di sini kan. Ini ada titik-titik penghubung. Ini yang belum saya terangkan. Ini nyambungnya di sini. Ini kan lambung. Ini kan kanan kiri nih di sini juga. Ini kanan kiri. Jadi ini terkait lambung di sini. Ini kan ada titik-titik ke bawah. Ini terkait di sini lambung. Ini kan usus besar kena di sini. Nyambungnya gitu. Penjelasannya seperti itu ya. Kalau sepaham saya. Jadi makanya kapan kita ulas lagi ini penjelasannya Pak Amal. Jadi ini yang di soal-soal ujian kemarin itu nyambungnya di sini. Misalkan sakit perut. Itu bisa di sakit area lambung. Bisa ditusuk area liver, last intestine. Karena ini nyambung, ini loh ada area titik-titik ini loh. Ini kan titik-titik ini. Ini lambungnya sakit. Ditusuk sini kena, bisa kena gitu. Ini kan di daerah sini. Paru-parunya dia ada masalah, batuk, paru-paru bisa disasar di sini. Begitu penjelasannya. Ini makanya fungsi titik-titik itu dia ke arah tadi meridian dalamnya itu. Jadi kalau luar itu kan ada tendon, ada kulit, ada ini meridian, istilahnya ada interiornya itu yang di dalam ini. Penjelasannya sih seperti itu, Bapak Ibu. Jadi glegeen itu sendawanya itu ini bisa dari diare, bisa bikin kentut, ya kan, ditusuk sini itu bisa kentut, tapi bisa jadi sendawa. Ke atas itu sendawa, kalau ke bawah. Saya soalnya sering nemui pasien gitu itu dia
Kalau nggak kentut, sendawa. Atau diare habis itu. Habis di treatment langsung keluar BAB. Diare, keluar ininya kotoran. Membuang toksinnya. Begitu Jadi Bu kan Ade kalau penjelasannya barangkali. Pak Satrio, jadi kan kalau dari organ kan itu kan termasuk limpa lambung ya Pak ya, untuk Apanya? terapinya. Sendawa. Ya. Enggak, kalau ini kan tadi misalkan ditusuk di large intestine, di usus besar, kenapa bisa sendawa kan? Iya, Nah, karena iya. ini nyambung ini tadi, karena nyambung ini kan ada titik-titik ini loh Bu. Tadi belum saya jelaskan sih. Iya, Ini. sudah. Iya. Nah, ini kan ke bawah, artinya ini kena, usus besar kena, ini yang area lambung itu juga kena. Ini paru-paru juga kena. Jadi untuk treatment batuk paru-parunya kotor atau apa, bisa pakai usus besar. Begitu. Karena sesuai jalur meridian ya. Ada jalurnya. Ini ada jalurnya nih. Ada jalurnya. Jadi balance method itu bisa dijelaskan menggunakan meridian kolateral ini. Begitu. Penjelasannya seperti itu ya. Insya Allah kuat lah penjelasan saya itu, alasannya kuat gitu loh. Untuk gelegeannya terjadinya itu kenapa itu, karena itu. Mau ini nanya dilambung. Mau nanya lebih tapi ini takut kemalaman. Silakan teman-teman gimana nanti, atau cukup atau 10 menit lagi. Nah 10. Kalau udah capek cukup aja. Kalau saya masih kuat, mau sampai jam berapa kuat. Hari apa lagi Bapak nanti? Belum ada gambaran Bu, baru ini Bu. Kemarin kan ceritanya ini dimatikan dulu aja Pak Jeffrey. Gimana cara matinya rekamannya? Pak Jeffrey kayaknya tidur. Bu, siapa tadi mau nanya tadi? Gimana, silakan. Pak Satrio, tadi kan sejajar buku yang sebelah kanan, di atas sendinya yang di kanan juga ya. Ya, yang sakit tadi LI, yang bahu tadi tuh di sendi. Ya. Kan itu kanan, tapi yang ditusuk tangan yang di bawah persendian kanan juga ya. Bisa juga silang kan kolateralnya. Ya, betul. Ya, bisa silang juga. Oh ya udah. Ya, makasih. Kan ini ya, jadi itu kan di balance method ada banyak 6 metode. Jadi misalkan ini kanannya nyerinya di bahu kanan, disasar di bahu kiri, juga sama-sama large intestine juga bisa. Gitu, di bahu kirinya disama-sama di meridian yang sama. Gitu. Itu juga ada metodenya. Begitu. Ada lagi metodenya bolak-balik, tangannya bolak-balik. Jadi depan itu yang large intestine kan, disasar itu yang belakangnya, yang berarti yang Ming berarti disasarnya itu di juiknya, sauinnya di area jantung gitu. Pak, mau tanya Pak, kalau antar metode itu mana dulu yang dikerjakan atau semaunya kita mau metode yang mana gitu? Semaunya kita Bu. Berdasarkan pengalaman mana Pak yang paling efektif gitu di antara sekian metode gitu? Kalau metode saya malah beda lagi dari Dr. Tan. Saya menggunakan memang basicnya pakai balance method, tapi saya pakai pengembangannya dari situ. Oh, jadi memang bisa dikembangkan ya oleh sendiri ya Pak? Masih ada potensi dikembangkan itu. Ya maksudnya kan ada pengalaman. Gimana ini rekamannya? Pak Jeffrey, dimatikan dulu rekamannya. Tidur Pak Jeffrey nih. Waduh, saya tidak mengerti. Ada yang mau ditanyakan? Gimana Bude?
Ya sudah apalah, nanti lagi aja kasihan yang lain. Teman-teman yang lain yang belum paham silakan mau direview. Nanti kalau kalau Bapak menerangkan lagi. Oh iya, Ya, kawan-kawan boleh. nyambung. Ini kan awalnya kemarin itu ngobrol-ngobrol sama Pak Budi kan, tentang yang belum paham materinya. Ya udah yuk kita bareng-bareng aja sekalian gitu. Gitu. Alhamdulillah cerahkan, Pak. Lumayan ya. Ini siapa yang bisa matiinnya rekamannya? Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Jadi gimana Pak? Sudah dulu. Ya ini gimana teman-teman? Enggak ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada ditanyakan kita akhiri. Iya. Sementara sudah dulu ya Pak. Sudah dulu ya teman-teman ya. Terima kasih ya Pak Satrio. Ya terima kasih Pak Cukup Satrio. jelas Pak. Maaf Pak. Kalau nanti ada yang belum paham nanti bisa kita diskusikan lah bareng-bareng. Iya Pak. Ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ya sangat bermanfaat. Ya Pak, terima kasih Pak sharingnya. Ada kurang-kurangannya, saya mohon maaf kalau salah-salah. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Iya, makasih Pak. Silakan istirahat, happy piknik, liburan. Liburan. Gitu. Terima kasih teman-teman, saya akhiri ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak. Pamit, Alif.